fa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa in qila famasartul mubahi hatta yasira khairan wa hasanatan kama dzakartu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah YouTube yang dimuliakan oleh Allah, jamaah pengajian alumni Ma'had Nurul Imdad yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita sampai kepada pembahasan memperoleh rizki yang mubah. Rizki yang halal, yang mubah, yang boleh diambil, itu dibagi oleh Imam Ghazali dalam 3 kondisi. Pertama, kalau rizki yang mubah itu diambil oleh seorang hamba untuk tujuan kemegahan diri, untuk agar dianggap lebih kaya dari orang miskin, untuk menumpuk kekayaan, untuk mencari keunggulan dibanding temannya, untuk riya. Maka mengambil harta yang mudah, yang halal, yang seperti ini, itu pekerjaan yang mungkar. Mengakibatkan ia tertahan di hisab, mendapat cercaan dan malu di hadapan Allah SWT di padang mahsyar ketika hisab. Apalagi ditambah dengan ingin kita dianggap lebih unggul, lebih kaya dibanding teman kita. Lalu kalau kita bertemu dengan teman itu bawa mobil, nah kita berusaha menunjukkan hati kita, ini loh mobil saya, Grand Innova terbaru. Ini loh mobil saya Expander. Ini loh mobil saya Fortuner. Ini loh mobil saya apalagi yang lebih bagus, yang di atas 1 miliar itu. Sekalipun harta itu halal untuk diambil, kalau dengan tujuan seperti itu suatu kemungkaran. Yang kedua, mengambil harta halal mubah itu hanya tujuan untuk memenuhi hawa nafsu, tidak ada keinginan menunjukkan kepada orang, tidak ada keinginan riya. Hanya karena memenuhi nafsu kita masih kurang saja terhadap harta yang kita sudah punya itu. Nah, yang seperti ini juga menyebabkan tertahan di mahsyar dan banyak hisab. Yang ketiga, jika mengambil harta dunia yang halal yang mubah tadi hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan agar kuat beribadah kepada Allah. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling baik. Maka tidak akan dihisab terlalu lama. Tidak mendapat siksaan, malah menjadi sebab untuk mendapatkan pahala di hadapan Allah SWT. Jadi 3 kondisi ini. Yang paling baik adalah mengambil harta halal itu untuk tujuan agar bisa dipakai beribadah kepada Allah SWT. Kemudian pembahasan dilanjutkan oleh Imam Ghazali. Fa in qila, maka jika engkau berkata, famasartul mubahi, apa syaratnya mengambil harta yang halal yang mubah itu? Hatta yasira khairan, sehingga mengambilnya itu merupakan suatu kebaikan, wahasanatan dan berpahala, kama dzakartum, sebagaimana engkau telah menyebutkan sebelumnya. Yang kondisi ketiga ya, mengambil dalam kondisi halal untuk sekedar memenuhi hajat, bisa dipakai beribadah kepada Allah SWT. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu yahtaju likaunihi khairan fil asli ila syartaini. Sesungguhnya mengambil harta halal yang bisa menjadi keadaannya baik kondisinya, itu perlu 2 hal, perlu 2 syarat. Ahaduma, yang pertama, al-halu, keadaannya, kondisinya.
Wasani, dan yang kedua al-qasdu, niatnya. Jadi mengambil harta halal yang mubah, yang nanti menimbulkan kebaikan bagi kita yang mengambilnya, itu perlu dua syarat. Kondisi, keadaan, dan tujuannya. Falhalu, maka bermula keadaannya. Yajibu ayyakuna fi hali udrin. Maka wajib mengambil harta halal itu dalam kondisi udzur. Wa huwa bihaisu illam ya'khud tu'khad nafsuhu. Maksudnya adalah dalam kondisi udzur itu dengan sekira-kira jika dia tidak mengambilnya, tu'khad nafsuhu, untuk memenuhi hawa nafsunya. Mengambilnya itu bukan untuk memenuhi hawa nafsunya, menumpuk harta, bukan. Wa tafsiruhu, dan penjelasannya, ayyakuna haluhu, bahwa kondisinya itu illam yu'khad dalikal mubah, jika tidak diambil harta yang mubah itu, yang qati'u bisa babihi, bisa menjadi sebab terputusnya anfardin melakukan ibadah fardu, au sunnatin au naflin, atau melakukan ibadah-ibadah sunnah. Fayakunu dzalika afdalu min tarkil mubahi, maka kondisi yang demikian itu lebih afdol dibanding meninggalkan harta yang mubah, lebih afdol mengambilnya. Jadi kalau kita tidak mengambil harta itu lalu menyebabkan ibadah fardu sunnah bisa terputus, kondisi yang seperti ini sebaiknya si hamba jangan meninggalkan harta yang mubah tadi, ambillah untuk bekal ibadah agar bisa melakukan fardu dan sunnah. Kenapa? Fa inna tarkal mubahi dunya fadilatun. Sesungguhnya meninggalkan harta-harta dunia yang mubah itu sesuatu yang utama. Kalau tidak untuk keperluan ibadah wajib dan sunnah, sudah cukup untuk keperluan ibadah wajib dan sunnah, maka sebenarnya ini rizki nih, halal, mubah diambil. Kalau sudah hanya sekedar untuk keperluan menumpuk saja, maka meninggalkannya itu lebih utama, nggak usah diambil. Fa'idha kanal halu kadzalika fahuwa halul udri. Maka kondisi yang baik untuk mengambil harta yang halal itu fahuwa halul udri, adalah kondisi ketika udzur, di mana kalau tidak diambil harta halal itu, maka bisa terputus ibadah wajib maupun sunnah. Ini yang disebut kondisi udzur. Maka mengambilnya boleh. Wa amal qasdu, dan adapun tujuannya. Jadi pertama kondisi udzur yang menyebabkan harta halal mubah itu lebih baik diambil daripada tidak diambil. Wa amal qasdu, dan adapun tujuannya. Apa tujuannya mengambil harta yang halal mubah itu? Fa iyaksida bihi al-uddata wal isti'anata ala ibadatillahi subhanahu. Niatnya adalah berniat sebagai bekal dan agar bisa menolong, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya. Bermaksud, berniat sebagai bekal agar bisa menolong ibadah kepada Allah. Wa huwa ayadhkura fi qalbihi, dan niat itu disebutkan di dalam hati kita ketika mencari harta yang halal itu. Saya agar bisa beribadah kepada Allah yang wajib dan sunnah. Nah ini lalu mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa, lalu tergantung kepada hati akhirnya. Bermaksud untuk bekal ibadah itu, kalau ibadahnya pengen haji, umroh, nah itu akhirnya bisa juga seorang yang bermaksud untuk mendapat harta halal yang mubah itu lalu kaya karena cukup untuk sampai haji dan umroh. Cukup untuk
membiayai anak-anak sekolah sampai ke jenjang yang tertinggi sekalipun. Itu pekerjaan sunnah. Kewajibannya, pendidikannya sampai baligh, sampai mengerti masalah-masalah yang wajib fardu ain dipelajari, itu kewajibannya. Tapi kalau sunnahnya, seorang anak dibiayai sampai kalau bisa mencapai gelar tertinggi, itu sunnah. Wahwa ayat kurofi kolbihi, ayat kurobi kolbihi. Dan niat itu disebutkan di dalam hati. Annahu laula ma fihi minat tawassuli ila ibadatillahi ta'ala lama akhoda dalika. Sesungguhnya, seandainya tidak diambil harta halal itu, maka tidak bisa menyampaikan, melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah bisa menyampaikan untuk ibadah wajib dan sunnah, cukup bisa diambil. Tidak perlu diambil maksud saya. Tapi kalau belum cukup, ya diambil. Begitu, karena harta itu niatnya digunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Fahadha dzikrul hujjati. Maka yang seperti ini itu adalah menyebut alasannya. Alasan mengambil harta yang halal, niatnya. Falamma hasala dzikrul hujjati fi halil udri, maka ketika bisa berhasil menyebut alasannya ketika dalam kondisi udur mengambil harta yang halal itu, soro dalikal ahdu, maka jadi mengambil harta yang halal itu minad dunyal halali, mengambil bagian dari dunia yang halal, khairon, itu merupakan kebaikan, wahasanatan, dan bisa menambah pahala, wa adaban, dan itu merupakan akhlak di hadapan Allah SWT, mengambil bagian dari harta yang halal. Jadi kondisinya udzur dan niatnya untuk bekal ibadah. Wa amma law kana haluhu halal udri, dan adapun jika kondisinya kondisi udzur, wala yakunu lahu hadzal qasdu wa dzikru, maka yang seperti ini itu adalah bukan kondisi yang dilarang. Al-qasdu wa dzikru, ketika berniat dan ketika menyebutkannya. Au yakunu lahu hadza dzikru, maksudnya jadi yang seperti ini itu adalah yang disebutkan di dalam hati. Wala yakunu fi halil udri, dan sebentar, maksudnya au yakunu laku hadza dzikru, atau keadaan mengambil harta halal itu menyebutkannya di dalam hati, berniat untuk bekal ibadah. Wala yakunu fi halil udri fala yakunul ahdu min jumlatil khairat. Atau jika mengambil harta halal itu bukan karena udzur, wala yakunu fi halil udri, bukan karena udzur, fala yakunu dzalikal ahdu min jumlatil khairat, maka mengambil harta halal yang bukan karena udzur dan tidak dengan niatan bekal ibadah kepada Allah, yang demikian itu tidak termasuk kebaikan. Yang termasuk kebaikan adalah mengambil harta halal dengan kondisi udzur, kalau tidak diambil tidak bisa dipakai untuk beribadah wajib maupun sunnah, dengan niat untuk bekal ibadah, melakukan ibadah yang wajib dan sunnah. Summal istiqomatu ala hifdzi hadzal adab. Itu bagian tadi mengambil harta halal dengan kondisi udzur dan niat ibadah, itu adalah adab sopan santun mengambil harta bagian kita di hadapan Allah. Summal istiqomatu ala hifdzi hadzal adab. Kemudian istiqomahlah menjaga adab sopan santun yang seperti ini. Tahtaju ila basirotin, itu membutuhkan kepada basiroh, waspada, pandangan mata hati. Wa qasdi mujmalin, dan niatan yang ringkas.
niatan yang singkat, bi annahu la ya'khudu minad dunya bihalin illa lil uddati ala ibadillahi ta'ala. Dengan bahwa sesungguhnya tidak mengambil harta dunia itu yang mubah tadi bihalin dalam kondisi illa lil uddati, kecuali untuk bekal ibadah, kecuali untuk bekal ala ibadatillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Hatta innahu, sampai sesungguhnya insaha, jika dia lupa andikril hujjati, menyebutkan alasannya fihalin dalam kondisi tersebut, ajahu dzalikal qasdul mujmal, maka cukup niat singkat mengambil harta itu untuk ibadah kepada Allah, bekal ibadah kepada Allah, itu cukup. Jika kondisinya lupa, kondisi udurnya lupa, cukup niat mengambil harta halal untuk bekal ibadah, itu cukup. Kalau lupa gimana? Anstadi di dikril hujjah, cukup mengulangi lagi alasannya tadi, mengambil dikril yang halal kalau lupa. Qala Saykhuna rahimahullah ta'ala, berkata oleh guru kami rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmati Allah, fasorotil umur salah satu mu'tabaratun fi, maka jadilah perkara yang tiga tadi dipandang dari tiga sisi, mu'tabaratun fi, kullu wahidin min wajhin, setiap satu dari setiap sisi, dari setiap segi, dari setiap sudut, harus dipandang, dilihat, dikira-kirakan dari segala sisi, setiap satunya. Yakni an-nadzikra, sesungguhnya menyebutkan tujuan, walhala, dan ingat akan kondisi. Muktabaroni, itu dipandang keduanya fi husulin kaunihi khairan aslan, bahwa keduanya itu dipandang baik. Jadi mengambil karena udur, kalau tidak diambil terputus ibadah wajib dan sunnah, dengan niat yang kedua, dengan niat mengambil untuk bekal ibadah, dua-duanya ini dianggap sesuatu yang sangat baik dari sisi pokoknya, dari segala segi. Wal qasdul mujmalu al-muqtadi an basiratin manzilatal adab, dan berniat yang singkat yang memerlukan an basiratin, kewaspadaan mata batin, mata hati. Manzilatal adab, itu menempati kedudukan akhlak di hadapan Allah. Jadi niat itu kalau lupa, ulangi lagi. Kalau lupa, tajdid lagi, niatkan lagi. Itu adab sopan santun di hadapan Allah. Mu'tabarun fil istiqomati alaihi, perlu untuk selalu istiqomah. Fabham dzalika rosidan, maka fahami yang seperti itu, rosidan, mudah-mudahan mendapat petunjuk Allah. Fa'in kila, maka jika dikatakan oleh hati engkau, fa'in akhadad dunyal halala li syahwatin, fahal yakunu dzalika maksiatun, wahal yazamu alaihi adabun, wahalil ahdu bil udri fardun amla. Maka jika dikatakan di dalam diri kita masing-masing, hati kita, fa'in akhadad dunya, maka sesungguhnya mengambil dunia itu al-halala, yang halal, lisyahwatin, karena syahwat. Fahal yakunu dzalika maksiatun, apakah niat yang seperti itu termasuk maksiat, termasuk dosa? Ngambil harta halal karena syahwat. Jadi kondisi yang kedua, apakah itu maksiat di hadapan Allah? Ngambil harta halal untuk menumpuk harta itu, karena nafsu kita memang pingin menumpuk harta itu sebanyak-banyaknya. Apakah itu maksiat?
Wahal yazamu alaihi adabun. Apakah beradab sopan santun niatnya mengambil harta itu karena hawa nafsu itu adabun, ada siksanya. Wahalil ahdu bil udri fardun amla. Dan apakah mengambil harta karena udur dalam kondisi urdun itu wajib atau tidak? Jadi ada pertanyaan dua ini. Pertama, kalau mengambil harta itu karena nafsu, apakah itu termasuk maksiat dan menyebabkan kita dapat siksa? Yang kedua, apakah mengambil harta karena udur itu sesuatu yang wajib atau tidak wajib? Fa'lam, maka ketahuilah. Anna dzalika fadilatun. Sesungguhnya niat dan kondisi tadi itu adalah fadilah, keutamaan saja. Keutamaan bagi hamba Allah. Nggak usah pakai saja ya. Itu adalah keutamaan bagi hamba Allah. Wa nusammihi khairan wa hasanatan. Dan kami sebutkan orang yang seperti itu akan dapat kebaikan dan pahala. Wal amru bihi amru ta'dibin. Dan perkara yang seperti itu termasuk perkara adab sopan santun di hadapan Allah. Wal ahdu bisyahwati, sedangkan mengambil harta yang halal dengan syahwat, hawa nafsu, ahdu sarin, itu adalah mengambil yang buruk. Wasayyiatin, dan merupakan keburukan. Wanahyu anhu, dan melarang mengambil dengan syahwat, nahyu zajrin, itu larangan latihan saja. Nggak usah pakai saja, larangan latihan. Nanti cenderung kita meringankan soalnya ya kalau pakai saja. Walaisa dzalika bimaksiatin. Dan karena larangan latihan, walaisa dzalika bimaksiatin, itu tidak termasuk maksiat mengambil dengan syahwat itu. Tapi masuknya tidak sopan saja, tidak baik saja masuknya. Bukan maksiat dan tidak dosa. Wala yakunu alaihi adabun nar. Dan tidak terkena siksa neraka. Larangannya larangan latihan saja. Jadi monggo kita berlatih ya untuk mengambil harta itu jangan karena hawa nafsu. Tapi memang karena kondisi udur, kalau itu tidak diambil, tidak bisa naik haji, melakukan hal yang wajib. Kalau itu tidak diambil, tidak bisa umroh. Kalau itu bagian dari yang sunnah. Tidak bisa melakukan ibadah yang wajib dan sunnah dengan sempurna. Nah, niatnya itu. Kalau niat karena menumpuk hawa nafsu, ya tidak elok saja. Di hadapan Allah tidak elok. Bukan maksiat. Tidak disiksa juga. Tidak elok saja. Wa innama alaihil habsu, dan mengambil harta karena menumpuk hawa nafsu, wa innama alaihil habsu, itu menyebabkan tertahan. Karena tidak beradab di hadapan Allah. Kurang ajar saja kepada Allah SWT. Wal hisabu, dan menyebabkan hisab. Wal laumu, dan menyebabkan cercaan. Wat ta'yiru, dan menyebabkan rasa malu. Kapan? Ketika dihisab di hadapan orang-orang banyak. Fa'in kulta, maka jika engkau katakan, fama hadal habsu wal hisabul ladzi yalzamul abdu. Kenapa si hamba bisa tertahan? Si hamba bisa dihisab lebih lama. Alladzi yalzamul abdu, yang bisa terkena kepada si hamba yang menumpuk hawa nafsu tadi. Kenapa kok masih, padahal nggak dosa? Fa'lam, maka ketahuilah, annal hisaba, sesungguhnya hisab, perhitungan di hari kiamat, antus ala yaumal kiamati, yang ditanya di hari kiamat,
Ammada iktasabah. Itu akan ditanya dari mana saja. Iktasabah, engkau dapat rizki itu. Engkau usahakan rizki itu. Iktasabta, dari mana saja engkau dapat rizki itu. Kan dihisap jadi lebih lama. Semakin banyak hartanya yang ditumpuk, semakin lama pertanyaannya. Semakin lama jawabannya. Wa fi madza anfaqta, dan untuk apa harta yang engkau punya itu lalu dipakai, dibelanjakan. Wa madza aradta bidzalika, dan apa tujuan engkau menumpuk harta itu? Itu hisab. Jadi lama pertanyaannya. Semakin banyak harta kita, semakin lama pertanyaannya. Asalnya dari mana? Untuk apa dipakainya? Niatnya, tujuannya untuk apa? Makin lama hisabnya. Wal habsu, dan adapun habsu tertahan, habsun anil jannati muddatal hisabi bidzalika, menyebabkan tertahan dari masuk surga selama dihisab itu. Kalau orang yang hartanya sedikit, cukup untuk ibadah saja, habis, sudah pendek pertanyaannya, dia cepat ke surga. Tapi kalau yang banyak, tambah, dia tertahan ketika dapat lamanya hisab. Fi arosotil kiamati, di lapangan kiamat. Di lapangan hari kiamat, di padang mahsyar hari kiamat. Baina ahwaliha, di mana di hari kiamat itu banyak huru-haranya, di antara ahwaliha, huru-hara kiamat. Wa makhafihi wa makhafwifiha, dan menakutkannya hari kiamat itu. Uryanan, padahal telanjang. Atsanan, dalam kondisi sangat haus. Wa kafa bidzalika baliyatun, cukup yang seperti itu menjadi siksaan. Semakin lama terhisab, semakin lama tertahan masuk surga dalam kondisi huru-hara, hiruk pikuknya hari kiamat, padang mahsyar, hisab, dalam kondisi serba menakutkan, telanjang, sangat haus. Semakin lama itu cukup menjadi semakin lama siksaannya. Fa'ingkila, maka jika engkau katakan, Fallahu subhanahu, Allah subhanahu qad ahalla lana hadal halal, maka demi Allah, Allah itu qad ahalla lana, sungguh telah menghalalkan bagi kita hadal halal, harta yang halal ini. Fallaumu wa ta'yiru fi ahdihi limada, maka kenapa dicerca, wa ta'yiru, dan dibuat malu, fi ahdihi, ketika mengambil halal. Limada, karena apa? Kenapa Allah SWT menghalalkan harta benda yang halal, rizki yang halal? Kenapa sih? Itu kan halal. Tapi kenapa mengambilnya yang menuruti hawa nafsu tadi, menumpuk-numpuk karena nafsunya, itu masih dicerca dan dibuat malu mengambilnya itu? Kenapa? Limada, karena apa? Fa'lam, ketahuilah, annal lauma, sesungguhnya cercaan, wa ta'yiro, dan merasa malu, litarkihil adaba, itu karena meninggalkan adab sopan santun kepada Allah. Kaman ujlisa alama idatil maliki, seperti orang yang sedang duduk, didudukkan di hidangan raja. Fatar kal adab, lalu dia meninggalkan sopan santun, makan bareng raja. Hidangannya halal, disiapkan oleh raja, pembantunya raja. Kita makan bareng raja, tapi meninggalkan adab sopan santun. Makannya metingkrang, nggak duduk yang sopan. Terus ngambilnya yang jauh-jauh, diambil di orat-arit makanannya.
ditumpuk di hadapan dia sendiri, yang lain menjadi nggak kebagian. Nah, itu kalau ibarat kita makan di hadapan hidangan raja tapi meninggalkan adab, meninggalkan sopan santun. Fa innahu yu'ayyiru bidzalika wa yulamu. Sesungguhnya yang seperti itu ya akan dibuat malu, wa yulamu, dan dicela. Yang seperti itu kurang ajar itu kalau makan seperti itu di hadapan raja tanpa adab. Fa in kana ta'amu lahu mubahan. Sekalipun makanannya bagi dia itu mubah, halal. Wal aslu fi hadzal bab, dan pokoknya pada bab ini, annallahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu khalaqal abda, beliau mencipta hamba li ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah. Wahwa, dan hamba itu abdun lillahi ta'ala, hamba milik Allah. Mingkul wajhin, dari sisi mana saja, sudah dia hamba ciptaan Allah, hamba milik Allah, dari segala sisi, rizkinya juga dari Allah. Fahakul habdi, maka haknya seorang hamba, ayya'budallah azza wa jalla, beribadah kepada Allah azza wa jalla, mingkul wajhin yumkinuhu, dari sisi mana saja yang mungkin. Wa yaj'ala af'alahu kullaha, dan menjadikan semua perbuatannya ibadatan min ayyi wajhin amkanahu, bernilai ibadah dari segala sisi mana saja. Fa illam yaf'al dzalika, maka jika tidak mengerjakan yang seperti itu, wa asara sahwata nafsihi, dan masih memilih menuruti syahwat hawa nafsunya, itu tidak baik. Hamba itu konsentrasinya dicipta oleh Allah untuk beribadah, maka jangan dipakai untuk memenuhi hawa nafsu. Kalau bisa beribadah semaksimal mungkin, termasuk ibadah dalam hal mengambil harta yang halal ini. Sekalipun halal, kita harus mengambilnya dengan sopan santun di hadapan Allah, sekalipun halal. Wastaghala bidzalika an ibadati rabbih, dan sibuk, kita itu sebaiknya sibuk beribadah kepada Allah SWT dari segala sisi, termasuk yang utama-utama. Maka pekerjaan mengambil yang halal, yang sesuai dengan kondisi udzur, niat untuk bekal ibadah, itu bagian dari niat ibadah kita kepada Allah, supaya dalam kondisi itu dinilai ibadah. Ma'a tamakkunihi min dzalika min wari ta'adzurin, disertai dengan mungkin beribadah kepada Allah itu min wari ta'adzurin, tanpa udur. Wastaghala bidzalika an ibadati wadaru daru hikmatin wa ibadatin. Sedangkan negeri kita saat ini, daru hikmatin, itu adalah negeri hikmah kepada Allah, wa ibadatin, dan negeri ibadah kepada Allah SWT. La daru tana'umin, bukan negeri bernikmat-nikmat, wala daru syahwatin, dan bukan negeri memuaskan hawa nafsu. Istahaqqal lauma bidzalika, yang menyebabkan lalu kita dicerca kalau terlalu bernikmat-nikmat, terlalu menuruti syahwat. Wa ta'yira min sayyidihi, dan mendapat malu dari tuannya. Fata'ammal, maka renungkanlah, hadzal asla rasidan, pokok yang seperti ini, rasidan, mudah-mudahan mendapat petunjuk. Wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada kekuatan kecuali berasal dari Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Fahadil jumlatul lati aradna bayanaha fi islahi nafsi, maka inilah jumlah yang kami maksud menerangkannya untuk memperbaiki diri. Wa iljamiha biljami taqwa, dan mengendalikan nafsu, mengendalikan diri dan hawa nafsu, biljami taqwa, dengan kendali takwa. Fa'ar'aha haqqaha, maka jagalah
hak-haknya. Wahtafid biha jiddan, dan jagalah dengan sangat. Tafus, mudah-mudahan engkau beruntung, bil khairil kasiri, dengan kebaikan yang banyak. Fit daro ini, di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah menghendaki. Wallahu, dan bermula Allah, waliyut taufik, itu yang memiliki taufik, wal ismah, dan memiliki yang maha menjaga, bifadlihi, dengan keutamaan-keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.